Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, kami rindu Engkau singkapkan firman-Mu bagi setiap kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, Yesaya 53 ayat yang keempat, demikian bunyinya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali melihat karya Yesus Kristus di dalam kehidupan setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Kalau firman Tuhan berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ini menjadi gambaran bagi saudara dan saya bahwa kematian Yesus di kayu salib, sekali lagi, itu bukan karena kesalahan dari Yesus itu, tetapi apa yang dilakukan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib adalah untuk saudara dan saya. Apa yang dia alami, kesengsaraan, penindasan, dan seolah-olah dia kena hukuman atau kena tulah, semua itu dia lakukan, itu adalah bagian saudara dan saya. Saudara dan sayalah yang harus menanggung apa yang dia tanggung. Tetapi bersyukur, Yesus begitu luar biasa. Dia memberikan hidupnya bagi kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya, apa tujuannya? Dia harus menderita bagi kita semata-mata, saya katakan, bukan saja sekedar keselamatan yang dia berikan bagi hidup saudara dan saya. Kalau kita hanya melihat itu hanya sebagai satu karya keselamatan, saya katakan itu hanya sebuah hal yang dapat dikatakan itu bukan hal yang terlalu penting bagi kita dalam tanda kutip, tetapi tidak sekedar hanya keselamatan yang dia berikan bagi saudara dan saya, tetapi yang terpenting di sini adalah apa yang dia lakukan lewat karyanya di kayu salib, membuat saudara dan saya hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Itu adalah tujuan yang utama. Karena kalau dia hanya menyelamatkan kita di kayu salib, kita kan sudah selamat. Kenapa dia tidak mengambil kita saja dari dunia ini, tetapi dia masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini. Ketika kita sudah percaya dia, kita tidak saja langsung mati, tetapi kita diberikan hidup 40 tahun, 80 tahun, 100 tahun, dan kesempatan hidup di bumi ini dia berikan bagi hidup saudara dan saya. Itu bukan sekedar kita hidup di dunia ini, tetapi apa yang dia lakukan bagi saudara dan saya, dan dia memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini semata-mata supaya saudara dan saya bisa membawa kehidupan kita hidup berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Itu yang dia inginkan. Saudara dan saya harus hidup berkemenangan di tengah dunia ini. Oleh karena itu pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, lewat karya Yesus Kristus bagi hidup saudara dan saya, sekali lagi tidak sekedar ia menyelamatkan kita, tapi lebih daripada itu, dia mau saudara dan saya adalah orang-orang percaya yang hidup di tengah-tengah dunia ini mempresentasikan kehidupan Kristus itu di dalam hidup dan kehidupan kita. Karya yang telah dia lakukan bagi kita, dia telah membawa kemenangan yang luar biasa bagi hidup saudara dan saya. Nah, itu berarti setiap kita yang percaya lewat kematian Yesus Kristus, baiklah kita tahu bahwa itu bukan dia lakukan karena dia yang bersalah, tetapi kitalah yang dia lakukan bagi kita. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk kita hidup di tengah-tengah dunia ini, hidup dengan penuh kemenangan. Jangan pernah kita hidup menjadi orang Kristen yang lemah. Jangan pernah kita hidup menjadi orang Kristen yang ketika ada tantangan, ketika ada persoalan, kita lalu menjadi putus asa dan hilang harapan. Jangan pernah kita khawatir dengan apapun yang kita alami. Tapi lihatlah karya kematiannya di kayu salib. Itu semuanya dia berikan untuk saudara dan saya. Saya percaya
Kalau kita tidak melihat itu hanya sebuah karya keselamatan saja, tetapi ada yang lebih daripada itu. Dia mau membawa saudara dan saya hidup berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang harus kita lakukan di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, bawalah karya itu di dalam hidup saudara dan saya. Lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat sikap hidup kita, bagaimana kita hidup menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kita hidup mempresentasikan Tuhan melalui hidup dan kehidupan kita setiap hari, sehingga dunia akan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dunia akan bertekuk lutut dan dunia akan mengatakan hanya Dia keselamatan itu sendiri. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, saya percaya kalau kita terus membuka hati kita menerima firman Tuhan, kita melihat karya Yesus itu dalam hidup kita, saya percaya Tuhan akan singkapkan banyak hal bagi hidup saudara dan saya. Dia akan membawa kita untuk melihat karya-karya Yesus itu luar biasa bagi hidup kita. Jadi kita tidak sekedar hanya melihat, oh iya Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya, tidak. Tetapi kematiannya di kayu salib membuat hidup kita mengalami yang lebih dan lebih dan lebih. Jadi kalau saudara dan saya dapat melihat karya Yesus itu dalam hidup saudara dan saya sebagai satu kehidupan yang luar biasa, maka saya percaya saudara dan saya akan mampu hidup berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Ingat, iblis waktunya sudah singkat. Dia akan memakai banyak cara untuk membuat orang Kristen itu jauh dari Tuhan, membuat orang percaya itu akan jauh dari Tuhan. Dia akan memakai segala cara sehingga orang akan meragukan Tuhan di dalam hidupnya. Pastikan saudara dan saya merayakan perayaan Minggu Sengsara, saudara dan saya merayakan kematian Yesus, kebangkitannya. Saudara dan saya semakin kuat berkemenangan di dalam Tuhan, bukan semakin lemah. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, iblis punya banyak cara. Pastikan kematian Yesus menjadi kehidupan bagi saudara dan saya, supaya iblis tidak mengambil bagian dalam hidup kita. Tapi kita akan dapat berkemenangan di tengah-tengah tantangan kehidupan yang kita alami dari hari ke hari. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami agar kami melihat karya Yesus Kristus di kayu salib tidak sekedar membawa kami ada dalam keselamatan, tapi lebih daripada itu. Kami diberikan kemenangan di tengah-tengah dunia ini. Singkapkanlah firman-Mu lebih jelas lagi dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kami dapat hidup terus berkemenangan. Kami dapat mengalahkan kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa iblis dalam hidup kami, sehingga kami akan terus berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.